Sukirman berjumpa kembali dengan Anda. Pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pemilihan sampel. Saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Perlu diketahui di sini bahwa di dalam suatu penelitian dibutuhkan sampel. Nah, proses pemilihan sampel terdapat beberapa terminologi yang sering digunakan. Para peneliti sering menggunakan beberapa istilah atau jargon teknis dalam penelitian. Terminologi yang dimaksud adalah elemen. Elemen ini merupakan unit di mana data yang diperlukan akan dikumpulkan. Elemen dapat dianalogikan sebagai unit analisis. Kemudian populasi. Hampir semua mahasiswa atau semua peneliti, terutama yang kuantitatif, pasti akan banyak berjumpa dengan istilah populasi. Populasi di sini merupakan kelompok elemen yang lengkap yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian di mana peneliti tertarik untuk mempelajarinya atau menjadikan objek di dalam penelitian. Ini menurut bukunya Kuncoro pada bab 3. Suatu populasi sebagai contoh diantaranya adalah semua angkatan kerja yang bekerja di Indonesia. Berarti luas sekali ya. Semua pemilih yang tercatat di Provinsi Indonesia. Semua mobil yang diproduksi tahun yang lalu di Indonesia. Semua stok suku cadang yang dimiliki oleh Astra Group. Semua jaringan outlet penjualan yang dimiliki oleh Esteller 77. Semua kecelakaan yang terjadi di jalan tol Merak Jakarta selama musim liburan. Itu beberapa contoh elemen, kelompok-kelompok elemen yang dijadikan suatu populasi. Unit pengambilan sampel. Sekelompok elemen yang tidak tumpang tindih dengan populasi. Sehingga nanti ada populasi, ada sampel. Sehingga dikatakan unit pengambilan sampel di sini merupakan sampel yang nanti akan diberi kuesioner atau yang akan dijadikan responden. Jadi merupakan bagian dari populasi. Kerangka sampel, representasi fisik dari objek, individu, kelompok yang sangat penting dalam penentuan sampel. Seorang peneliti harus membuat dulu sebuah kerangka sampel. Nah, kerangka sampel ini nanti yang akan dijadikan dasar untuk dijadikan responden. Bisa representasinya fisik dari objeknya, individunya, atau kelompok yang sangat penting dalam penentuan sampel. Sampel itu sendiri
ini merupakan suatu himpunan bagian atau subset dari unit populasi. Jadi sampel ini merupakan bagian dari populasi. Diberikan contoh di sini, suatu perusahaan sedang diaudit tingkat kesalahan dalam pencatatan rekeningnya. Daripada mengamati semua rekening dalam suatu perusahaan yang jumlahnya misalnya ribuan, diberi contoh di sini 5.500 rekening, maka seorang auditor bisa saja memilih dan mengamati sampel hanya sebanyak 100 rekening. Alasan dari pemilihan sampel di dalam suatu penelitian, seorang peneliti seringkali menggunakan sampel dengan beberapa pertimbangan. Inilah yang disebut dengan sampling, yaitu proses memilih sejumlah elemen dari populasi yang mencukupi untuk mempelajari sampel dan memahami karakteristik elemen populasi. Ini menurut Umas Karan 2000 halaman 268. Kendala dari sumber daya, kendala waktu, dana, dan sumber daya lain yang terbatas jumlahnya. Penggunaan sampel akan menghemat sumber daya untuk menghasilkan penelitian yang lebih dapat dipercaya daripada sensus. Kedua adalah ketetapan. Melalui pemilihan desain sampel yang baik, peneliti akan memperoleh data yang akurat dengan tingkat kesalahan yang relatif rendah. Nah, pada fase ketetapan ini, seorang peneliti dituntut untuk bisa mengambil data yang akurat. Artinya, usahakan tingkat kesalahan itu rendah. Berikutnya adalah pengukuran destruktif. Seringkali pengukuran yang dilakukan merupakan pengukuran destruktif. Sebagai contoh, bila perusahaan kita memproduksi ban dan kita harus menguji seberapa kemampuan tiap ban dalam menyimpan udara dengan meniup setiap ban sampai meletus, maka perusahaan tidak memiliki lagi ban yang dijual ke pasar. Nah, jadi kalau pengukuran destruktif itu semua diuji sampai terakhir produk itu rusak, akibatnya kan malah justru perusahaan tidak punya produk yang untuk bisa dijual ke pasar. Kita lihat sekarang bagian dari tahapan-tahapan pemilihan sampel. Diawali dari penentuan target populasi dulu. Nah, saudara-saudara, nanti di dalam menyusun penelitian, usahakan populasinya itu siapa, jadi jelas, atau apa. Sehingga di dalam perjalanan penelitian selanjutnya itu tidak banyak mengalami kesulitan. Seringkali terjadi beberapa peneliti termasuk mahasiswa akan menentukan sebuah populasi di suatu wilayah tertentu. Nah, setelah proses penelitian berlangsung, ternyata populasi yang mau diamati itu di situ tidak mencerminkan atau tidak bisa mewakili
dari apa yang mau diteliti. Akibatnya penelitian itu gagal, harus mengulang lagi atau mencari populasi di objek yang lain. Bisa juga terjadi sudah menganggap peneliti itu bisa melakukan atau mengambil populasi di situ, di tempat yang akan dia teliti. Ternyata setelah terjun ke lapangan, dari pihak perusahaan itu sendiri tidak mengizinkan. Ini juga risiko yang seringkali dihadapi oleh peneliti maupun mahasiswa. Yang kedua, penentuan kerangka pemilihan sampel. Jadi setelah ada target populasi, buatlah sebuah kerangka sampel. Nah, di dalam kerangka itu sudah mulai mengerucut apa yang akan dijadikan, apa atau siapa yang akan dijadikan sampel. Berikutnya, menentukan metode pemilihan sampel. Jadi walaupun sudah ada populasi, sudah ada kerangka pemilihan sampel, pilihlah metode yang tepat atau metode yang pas agar nanti sampel yang digunakan itu betul-betul mewakili dari populasi yang ada. Berikutnya, penentuan prosedur pemilihan jumlah sampel. Setelah kita punya sebuah metode menentukan sampel, maka buatlah prosedurnya di dalam pemilihan jumlah sampel tersebut. Nah, setelah kita membuat sebuah prosedur untuk menentukan sampel, baru penentuan sampel. Seringkali di dalam menentukan jumlah sampel itu ada beberapa teori atau rumus-rumus yang bisa digunakan dengan kriteria-kriteria tertentu. Akibatnya tidak bisa peneliti akan mengambil sampel sesuka hatinya atau semaunya sendiri. Kemudian setelah jumlah sampel diketahui, maka carilah unit-unit sampel yang aktual. Misal kita sudah tahu jumlah sampelnya 60. Nah, sekarang unit sampel aktualnya itu di mana yang akan memenuhi 60 itu tadi. Baru setelah unit sampel terpenuhi, kita lakukan pelaksanaan penelitian. Ini adalah tahapan-tahapan di dalam pemilihan sampel. Berikutnya adalah karakteristik sampel yang baik. Sampel yang baik umumnya memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik yang dimaksud sekurang-kurangnya meliputi: 1. Memungkinkan peneliti untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan besaran sampel untuk memperoleh. Kedua, mengidentifikasikan probabilitas dari setiap unit analisis untuk menjadi sampel. Ketiga, memungkinkan peneliti menghitung akurasi dan pengaruh, misalnya kesalahan, dalam pemilihan sampel daripada harus melakukan sensus. 4. Memungkinkan peneliti menghitung derajat kepercayaan yang diterapkan dalam estimasi populasi yang disusun dari sampel statistika. Nah, ini adalah beberapa karakteristik sampel yang baik yang dianggap bisa memenuhi
untuk dijadikan sampel di dalam penelitian. Jadi sampel-sampel itu memang harus bisa diambil keputusan sesuai dengan besaran yang ada, kemudian mengidentifikasi probabilitas karena ini nanti hubungannya dengan analisis, dan memungkinkan menghitung secara akurasi, jadi kesalahannya itu kecil, dan juga derajat kepercayaan sebagai estimasi populasi agar dari sampel tersebut lebih mewakili secara akurat. Beberapa metode pemilihan sampel. Yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Sebuah sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian atau satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Yang kedua, pengambilan sampel sistematis atau systematic sampling. Suatu metode pengambilan sampel di mana hanya unsur pertama saja dari sampel dipilih secara acak, sedangkan unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut suatu pola tertentu. Jadi di sini ada rumus-rumus yang bisa digunakan untuk menentukan sampel. Ini diberi contoh, misalnya satuan-satuan elementer dalam suatu populasi berjumlah 50. Yang diberi nomor urut 1 sampai dengan 50 dan besar sampel yang akan diambil 10, maka K sama dengan 50 dibagi 10. Berarti hanya butuh 5 untuk dijadikan sampel. Pengambilan sampel gugus sederhana, simple cluster sampling. Di dalam praktik, kerangka sampel frame yang digunakan untuk dasar pemilihan sampel tidak tersedia atau tidak lengkap, dan biaya untuk membuat kerangka sampel tersebut terlalu tinggi. Dalam mengatasi hal-hal seperti itu, maka unit-unit analisis di dalam populasi digolongkan ke dalam gugus-gugus yang disebut dengan klaster. Nah, ini merupakan satuan-satuan dari mana sampel akan diambil. Jumlah gugus yang diambil sebagai sampel harus secara acak. Kemudian, unsur-unsur penelitian dalam gugus-gugus tersebut. Contoh, seorang peneliti ingin meneliti besarnya pendapatan per bulan dari tiap-tiap keluarga di suatu desa. Karena tidak terdapat data mengenai jumlah keluarga di desa tersebut, maka desa tersebut dibagi menjadi dukuh-dukuh. Dukuh itu dijadikan gugus atau unsur sampling. Dukuh yang ada diberi nomor dan dipilih secara acak sebuah dukuh atau lebih sebagai sampel. Karena penelitian adalah keluarga atau rumah tangga, maka rumah tangga yang ada dalam gugus terpilih itulah yang diteliti, dijadikan sampel. 5.
pengambilan sampel gugus bertahap 2 atau lebih. Dalam praktik sering dijumpai populasi yang letaknya sangat tersebar secara geografis sehingga sangat sulit untuk mendapatkan kerangka sampel dari unsur-unsur yang terdapat dalam populasi tersebut. Dalam mengatasi hal ini, maka unit-unit analisis dikelompokkan ke dalam gugus-gugus yang merupakan satuan-satuan dari mana sampel akan diambil. Pengambilan sampel melalui tahap-tahap tertentu. Jadi, suatu populasi dapat dibagi-bagi dalam gugus tingkat pertama, gugus-gugus tingkat kedua, dan gugus-gugus tingkat kedua masih dapat pula dibagi dalam gugus tingkat ketiga dan seterusnya. Oleh sebab itu, di sini akan lebih spesifik lagi karena ada gugus yang bertahap. Pengambilan sampel wilayah atau area sampling. Cara lain dalam pengambilan sampel bagi populasi yang tidak dapat dibuat kerangka sampelnya adalah dengan pengambilan sampel wilayah. Oleh karena itu, dibutuhkan peta atau potret udara yang cukup jelas dan terperinci dari wilayah yang akan diteliti. Seluruh wilayah penelitian yang terdapat dalam peta atau potret udara dibagi dalam segmen-segmen wilayah yang mengandung jumlah unit penelitian. Jika jumlah unit penelitian dalam setiap segmen wilayah tidak dapat diketahui atau diduga, maka boleh juga misalnya menggunakan satuan-satuan blok perumahan, pertokoan, atau juga blok sensus. Ini adalah area sampling. 7. Pengambilan sampel purposif dan kuota sampling. Metode pengambilan sampel yang tidak acak, misalnya purposive sampling dan kuota sampling. Dalam memilih subgrup dari populasi sedemikian rupa, sehingga sampel dipilih mempunyai sifat yang sesuai dengan sifat-sifat populasi. Jadi, harus mengetahui lebih dulu sifat-sifat populasi tersebut dan sampel yang akan ditarik diusahakan supaya mempunyai sifat-sifat populasi tersebut. Walaupun hasil penelitian dari sampel semacam ini tidak dapat digunakan sebagai dasar dari tes statistik, tetapi hasil yang didapat tidak jauh menyimpang dari sifat-sifat populasinya. Ini menurut Miller 70 halaman 56. Contoh, penelitian terhadap bentuk dan perilaku mobilitas penduduk pada masyarakat padi sawah di Kabupaten Bantul dan Sleman yang dilaksanakan oleh IB Mantra pada tahun 75. Mantra 78 halaman 50. Jadi ini pada zaman Orde Baru memang pertanyaan itu waktu itu masih digalakkan. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut,
Pemilihan dua dukuh penelitian diadakan secara purposif mengingat kedua kabupaten tersebut mempunyai 3 bentuk mobilitas penduduk, yaitu ngelaju, commuting, sirkulasi, circulation, dan imigrasi, migration. 2. Penduduk yang umumnya terdiri dari petani subsistens. 3. Merupakan daerah persawahan yang subur. 4. Merupakan masyarakat dengan kebudayaan, cara hidup, dan organisasi sosial yang sama. Nah, ini adalah batasan-batasan atau permasalahan-permasalahan yang sama yang saat itu digunakan untuk purposive sampling. Jadi ada kriteria-kriteria yang sama sehingga bisa dijadikan sampel. Besarnya sampel. 4 faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan besarnya sampel dalam suatu penelitian. Yang pertama adalah derajat keseragaman, degree of homogeneity dari populasi. Makin seragam populasi itu, makin kecil sampel yang dapat diambil. Presisi yang dikehendaki dari penelitian. Makin tinggi tingkat presisi, ketepatan atau ketajaman yang dikehendaki, makin besar sampel yang harus diambil. 3. Rencana analisis. Ada kalanya besarnya sampel sudah mencukupi sesuai dengan presisi yang dikehendaki, tetapi kalau dikaitkan dengan kebutuhan analisis, maka jumlah sampel tersebut kurang mencukupi. 4. Tenaga, biaya, dan waktu. Kalau menginginkan presisi yang tinggi, maka jumlah sampel harus besar. Tetapi apabila dana, tenaga, dan waktu terbatas, maka tidaklah mungkin untuk mengambil sampel yang besar. Dan ini berarti bahwa presisinya akan menurun. Jenis data. Data kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif, data yang diukur dalam suatu skala numerik, sedangkan data interval yang diukur dengan jarak di antara 2 titik pada skala yang sudah diketahui. Contoh, suhu udara dalam Celcius antara 0 sampai dengan 100. Nilai GMAT atau TOEFL bagi mahasiswa yang mau belajar di luar negeri, jumlah bulan dalam 1 tahun, dan seterusnya. Data rasio, data yang diukur dengan proporsi. Contoh, persentase jumlah penganggur di Provinsi X, nilai inflasi Indonesia tahun 2000, dan seterusnya. Data nominal, data yang dinyatakan dalam bentuk kategori. Data ordinal, data yang dinyatakan dalam bentuk kategori, namun posisi data yang tidak sama derajatnya karena dinyatakan dalam skala peringkat. Menurut dimensi waktu, data runtut, data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel. Ini time series. Data harian, misalnya course setiap hari, indeks harga saham per hari, dan seterusnya. Data mingguan, misalnya data pengunjung rumah sakit setiap minggu. Data bulanan, misalnya data suku bunga deposito, jangka waktu 1 bulan, dan seterusnya. Data kuartalan, misalnya data penjualan setiap 3 bulan. Data tahunan, misalnya
data penetapan nasional setiap tahun, dan data silang tempat, data yang dikumpulkan pada suatu waktu, cross section. Data menurut sumber, data internal, data primer, dan data sekunder. Kalau internal itu dari dalam organisasi tersebut, atau eksternal berasal dari luar organisasi. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data orisinil. Data sekunder, data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Pertemuan saya pada kali ini mudah-mudahan akan bisa bermanfaat untuk pengembangan penelitian saudara-saudara sekalian. Namun perlu diketahui di sini sebagai dasar pelaksanaan pemilihan sampel ini yang harus diperhatikan adalah Anda harus tahu dulu objek yang mau diteliti itu di mana atau siapa, supaya nanti tidak terjadi kesimpang siuran. Agar tidak terjadi kegagalan awal, maka dipersiapkan dulu objek atau subjek yang akan diteliti. Itu sebagai awal dari penelitian saudara sekalian. Terima kasih saudara-saudara sekalian atas perhatiannya. Dari saya, Sukirman. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia.